Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Atlantis, kita ketemu lagi di acara Atlantis Series. Sekarang adalah periode atau episode yang ke-25. Hari ini spesial 4.11. Rupanya tiap hari Rabu kita mendapati hari-hari spesial ya. Seperti bulan Agustus saya catat ini 20 Agustus itu waktu itu ada tahun baru malam satu suro. Kemudian Oktober kemarin juga kita malam Maulid Nabi, sekarang 4.11. Kita tunggu Mas Agung. Nah, ini sudah masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Halo Pak. Halo Mas, kelihatan Mas? Dengeran. Kedengeran ya? Ya. Muka saya kelihatan ya Mas? Segini. Ini ke atas Oh kurang. gitu ya? Oh gitu ya? Nah, kalau sekarang semuanya kelihatan. Sudah, Nah, oke. mundur lagi. Mundur ya? Sekarang segini Waduh, Pak. saya harus Maju. Atau maju. ininya diatur kali Pak. Iya. Maju. Oh, ini memang masih oke Mas. Nah, segini ya Mas ya? Ya. Oke, Mas Agung. Selamat malam Mas Agung. Ya, jadi saya perlu tekankan, jelaskan ke teman-teman bahwa kita tidak ada WAG Mas Agung ya. Kita nggak ada WhatsApp group karena Enggak. nanti justru kontraproduktif dan kita malah tidak fokus pada acara di setiap Rabu malam. Nantinya malah Mas Agung sibuk jawabin pertanyaan, sementara penelitian hari Sabtu Minggu kan tetap penelitian lapangan kan tetap dilakukan walaupun terbatas. Mas Agung, ini ada satu pertanyaan sebelum dimulai. Ini kaitannya dengan pilkada di Atlantis. Jadi di Atlantis ini kan suatu negara, gitu, di mana eksis, tapi kita karena teknologinya jauh sehingga kita belum menjangkau. Nah, kalau begitu, suatu negara kan pasti ada pemerintahan, ada presidennya, kemudian ada partai oposisi. Nah, jika demikian, berarti kan kebijakan luar negerinya bisa berubah-ubah. Kenapa ini ada yang menanyakan? Mungkin yang bertanya ini pengen tahu apa kebijakan Atlantis terhadap NKRI ini gimana ini? Bisa berubah-ubah nggak? Kalau dari penjelasan yang lalu kan kita ini menerima apa ya, support lah gitu dari belakang gitu. Yang banyak hal-hal yang aneh dari kemerdekaan dan sebagainya. Nah, tentu saja selama COVID ini nggak tahu ini sikap mereka gimana. Nah, kalau mereka ada partai oposisi seperti pilkada atau pilpres di apa namanya di Amerika itu bagaimana Mas? Jangan-jangan nanti malah berbalik menyerang kita atau gimana? Kalau yang menang ini partai oposisi. Oke Pak. Beda dengan kita. Mereka sistemnya kerajaan Pak. Dan kerajaan itu bukan berdasarkan penunjukan manusia ya. Jadi betul-betul karena wahyu. Jadi seorang raja yang terpilih itu harus sesuatu yang menerima, ya kalau di kita mungkin yang paling gampang kelihatan berkas sinar yang dari atas itu turun ke beliau, dan ini berarti menunjukkan bahwa tingkat prihatin beliau yang memang luar biasa sekali, sehingga dapat dikatakan sudah lebih sengsara daripada rakyat yang paling susah. Beda dengan di negara kita. Kalau di negara kita kan butuh partai oposisi karena kontak dengan yang ini ya, apa namanya, beda dengan ini kan cara Jawa ya. Saya tidak ngomong perkara agama, tapi masalahnya di sini mereka itu langsung ada pamong yang dari leluhur mereka yang dari atas dan sebagainya, dari kadewatan dan sebagainya, sehingga mereka tuh salah langkah sedikit saja itu tegurannya bisa lebih panjang daripada kita. Ya, sebagai bayangan gitu, apa yang saya lakukan gitu, misalkan saya melakukan kesalahan yang dianggap cukup besar gitu, minimal dari leluhur itu mengadakan teguran itu tidak cuma satu orang. Jadi dari saya aja ngalami bahwa
Misalkan ada yang X marah, nanti beliau itu dulu dituntun oleh siapa, ikut marah juga. Jadi mungkin bisa sampai 3 bulan itu kena marah mulu, Pak. Ini sampai bingung kemana-mana karena diomelin terus gitu. Itu yang terjadi pada mereka juga, Pak. Jadi, tapi mereka lebih ketat lagi daripada yang saya alami ya, karena mereka kan memang lebih sempurna dalam mengadakan komunikasi dengan luhur, apalagi Sang Hyang Wening di sana ada, sehingga mereka bisa abadi dan sebagainya itu karena ada itu. Di sini memang tidak ada partai oposisi, tapi mereka tahu kalau rakyat sedang susah atau gimana ngerti. Jadi tidak bisa, raja bukan seseorang yang bisa dibohongin, ratu bukan seseorang yang bisa dibohongin, artinya ratu ya, bukan raja, karena perempuan. Jadi kalau misalkan ada patihnya yang ngomong dengan mengatakan apa hal-hal yang baik-baik, nanti danyang wilayah tertentu akan mereka panggil untuk menanyakan bahwa ini sebenarnya omongan dari si patih benar apa tidak. Itu nggak bisa dibohongin, Pak. Jadi kalau zaman dulu kan di negara kita itu kan kita mengenal perdanyangan itu kan biasanya dipimpin oleh satu Hapsara Hapsari yang memimpin makhluk halus di dalam satu wilayah kelurahan. Terus kemudian nanti di atas Hapsara Hapsari ini masih ada Widodara Widodari itu dalam satu wilayah Penewon. Atau sekarang mungkin kecamatan. Terus kemudian di atasnya itu masih ada Dewa Dewi itu di Kadipaten, terus kemudian masih ada Bathara Betari dan seterusnya gitu sampai ke atas. Karena totalnya ada banyak banget seperti urut sampai ke atas. Jadi ketika apa namanya ada laporan tentang masyarakat mereka sedang dalam kondisi baik, maka si Danyang belum tentu akan melapor hal yang sama karena Danyang akan lebih tahu, Pak, dengan wilayahnya. Kalau di kita kan Danyang sekarang dianggap gak ada. Widodara Widodari dianggap nggak ada, Dewa Dewi Bathara Betari dianggap nggak ada, sehingga tidak ada yang menegur kepala negara. Kalau di mereka ada, jadi salah ya ada teguran. Jadi kalau dasar waktunya diganti ya diganti, tapi kan karena kebetulan yang menjadi raja ini adalah ratu di sana adalah orang yang sangat-sangat adil ya kalau untuk masyarakat sana, maka tidak diganti sampai dengan hari ini, walaupun sudah sangat lama pemerintah, gitu. Tidak ada oposisi, Pak. Iya. Ini Mas Agung saya sarankan mengambil S3 tentang ketatanegaraan di negara Atlantis ini. Iya, karena ini kalau saya dengerin ini sistem ketatanegaraan ini. Ini kalau Mas Agung di FISIP ini bisa dokter ini. Jadi sistem pengambilan keputusannya, kemudian rantai komandonya, menteri-menterinya harusnya ada perbedaan karena waktu saya dulu kuliah dengan Renal Kasali juga yang gitu. Jadi laporan keuangan tuh partai politik kayak gitu-gitu, yang aneh-aneh gitu. Nah ini Mas Agung bagus sekali. Ini tolong Mas Agung, Mas Nogo tolong dicatat, ini bisa dijadiin buku, ini jadi bab yang bisa dibahas, bisa 10-20 halaman ini. Bagus saya rasa Mas ini. Ini sistem perpolitikan bangsa ala lembut kok ternyata lebih maju dibandingkan kita ya. Gitu. Oke Mas, kita lanjutkan. Jadi kita masih melanjutkan ke seri ketiga dari Armada Mandala Laut. Nah, ini kemarin kita itu sampai Tari Bedoyo. Nah, sekarang ini saya balik ya. Nah, ini kita meneruskan gambar yang saya dapat dari Mas Agung ini seperti gambar Putri Duyung atau gambar Starbucks nih Mas. Ini kaitannya apa nih Mas dengan bahasan kita malam ini? Iya, dalam legenda Atlantis yang beredar di negara Barat, mereka selalu menggambarkan keberadaan Putri Duyung, dan Putri Duyung mereka gambarkan bukan sebagai sesuatu hal yang jelek, tapi digambarkan putri yang sangat cantik kan Pak. Dan biasanya digambarkan sebagai putri yang nggak punya kaki, jadi kakinya itu digantikan dengan kayak sirip ikan gitu. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita melihat di negara kita bisa bandingkan ketika seorang perempuan menggunakan jarik dan jariknya bentuknya parang, kemudian dilihat berdiri di atas laut, apa kakinya kelihatan? Enggak kan Pak? Artinya apa? Legenda itu harusnya ada di sini, gitu. Tapi ini bukan sirip ikan di bawahnya, tapi sebenarnya menggunakan jarik, gitu loh.
gitu. Jadi Hmm, jarik itu akan kelihatan seperti sisik ikan kalau yang bentuknya parang, yang bentuknya ada apa namanya ya, parang seperti itu dan bisa di Google ya nanti ya kalau misalkan ada. nggak ngerti bentuk parang gitu. Parang itu kan ada yang parang klitik yang kecil-kecil, ada parang barong yang agak besar-besar gitu kan. Nah, itu semuanya nanti akan mengarah ke sana. Jadi eh, ya seperti misalkan Pak Mario saja kemudian menggunakan jarik gitu. Terus kemudian memang kakinya kelihatan, Pak. Kan enggak kan? Kelihatan seperti Hmm. kayak bagian bawah ikan gitu. Itulah dia. Makanya legenda itu harusnya ada di sini, bukan di sana gitu. Dan ini adalah legenda tentang keberajaan yang ada di selatan negara kita gitu, Pak. Hmm. Gitu. Tapi yang mengambil keuntungan ekonomis, kenapa Starbucks yang berpusat di Seattle atau cerita apa? Cerita Putri Duyung ini di Denmark, bahkan di Denmark ini ada patungnya. Denmark ini terkenal dengan cerita anak negara Skandinavia. Kenapa bukan di kita, Mas? Kenapa yang maksudnya yang mendapat duitnya royaltinya harusnya kita dong, Mas? Kita lebih tua. Ya harusnya memang Pak. Ya jadi problem masalah utama kan saat ini di negara kita itu apa-apa yang menyangkut apa-apa yang menyangkut legenda kan berusaha dihilangkan. Jadi yang salah negara kita sendiri. Coba aja sekarang seperti Santos sudah menyatakan Atlantis di negara kita, apakah dari negara kita ada tindakan untuk mencari itu kan nggak ada, malah berusaha membantah kalau bisa jangan sampai dikatakan ada gitu kan. Negara lain pengennya ngeklaim, tapi negara kita pengennya nolak, itu loh Pak. Problemnya itu, bukan bukan di masalah bagaimana kita malah membuktikan bahwa itu ada, tapi malah membuktikan bagaimana supaya jangan pernah kelihatan ada gitu. Gitu. Itu masalahnya. Dan Iya, iya. yang paling jengkel kayak gitu Pak. Yang ditekankan itu adalah nenek moyang kita harus mengikuti polanya Darwin itu dari manusia kera, kera, terus kemudian apa kera, terus manusia kera, terus baru manusia. Sebenarnya kalau dipertanyakan, apa iya manusia itu dari manusia kera, atau apa iya manusia kera dari kera? Kan harusnya secara struktur genetik itu yang paling rawan punah adalah bagian yang paling primitif kan Pak. Maka seharusnya Hmm. yang kerah, yang punah itu kan keranya, bukan manusia keranya. Kalau yang punah manusia keranya kan aneh, maksudnya yang punah di tengah, bukan yang paling ujung sana gitu loh. Tapi justru ini yang Hmm. ditekankan supaya ini dianggap benar gitu loh. Tapi untuk keberadaan Atlantis ini tidak pernah diupayakan supaya ini kelihatan benar. Bagaimana malah diupayakan supaya tidak benar. Nah, itu jadi parang di belakangnya Pak itu, Pak Sebentar, Marius. Mas. Mengenai tadi, Mas, teori Darwin. Jadi, Mas Agung menentang teori evolusi, Mas. Oh, saya tidak menentang Pak. Soalnya gini, kalau ada yang mau mengakuin bahwa nenek moyangnya adalah manusia kera atau pohon kera itu monggo. Tapi kalau saya enggak gitu loh Pak. Tidak ada larangan gitu, tidak ada paksaan. Tapi Oke. kan kita juga tidak boleh dipaksa bahwa kita bukan anak turunnya manusia kera gitu. Nah, itu yang namanya jarik parang seperti ini model parang yang di Jogja ya. Nah, model jarik Hmm. parang ini kalau tidak ada ceplok garudonya, itu coba diperhatikan, bentuknya kan mirip sisa ikan itu. Hmm. Ya kan, Pak? Iya, iya. Jadi kan Iya, ini coba kayak kalau sisir ya. misalkan kalau Putri terus kemudian menggunakan jarik parang seperti itu, terus kemudian dia berdiri di atas di pinggir pantai gitu, atau lagi tiduran gitu di pinggir pantai gitu, kelihatan seperti apa sih Pak? Memang kakinya kelihatan? Kan enggak. Artinya legenda Putri Hmm. Duyung itu ada di sini, tapi makanya Putri Duyung dikatakan sebagai orang yang Hmm. sangat cantik sekali gitu, karena memang di daerah sana orangnya nggak ada yang jelek, cantik semua. Berarti Gitu si Pak. pembuat batik ini sebetulnya mengerti dong, Mas ya. Sebetulnya message yang mau disampaikan ini tahu ya. Iya, seharusnya begitu. Tapi kan sekarang ini semuanya rusak karena filsafat kalau menurut saya ya. Hmm. Ya. Nah, ini model yang Sogan, yang model Solo itu. Ini lebih mirip lagi kan, Pak, dengan sisi Iya. ikan. Jadi ada dua model Solo dan model Jogja. Kalau model Jogja itu biasanya yang putih gitu, jadi tidak di Sogan Hmm. istilahnya kalau orang Jawa. Kalau ini Solo. Nah, ini lebih mirip lagi. Kalau di Solo biasanya malah tidak ada ceplok garudonya, jadi lebih sangat mendekati itu gitu. Coba ini kalau dipakai perempuan, terus kemudian lagi istirahat di batu karang pinggir pantai gitu kan kayak apa? Kayak kayak Putri Duyung kan Pak? Hmm. Gitu. Iya, 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 iya.
selama ini nggak memperhatikan, Mas? Nah, ini untuk yang lebih kecil lagi namanya Parangklitik ya. Jadi lebih kecil lagi, malah lebih mendekati lagi kan yang ini. Mm-mm. Ini kan ada parang Iya, yang iya. besar-besar, parang yang biasa sama Parangklitik itu. Ini yang Parangklitik lebih kecil lagi, jadi lebih mirip lagi dengan sisa ikan gitu. Gitu. Jadi saya Hmm. membandingkan bentuk-bentuk jari ini untuk membandingkan cara kenapa ada legenda tentang itu. Karena kalau yang di Denmark akhirnya cuma mitos dan cuma cerita aja gitu loh. Kalau di sini enggak, karena minimal sampai abad yang lalu abad ini itu masih ada beberapa orang lah yang bisa ke sana gitu. Tapi kan tidak semua orang yang Hmm. mengizinkan ke sana. Dan itu legenda ini memang ada dan sampai sekarang mendarah daging banget. Bahkan di selatan Jawa ada satu-satunya daerah yang pakai nama pelabuhan ya cuma Pelabuhan Ratu. Ya kan? Hmm. Iya, iya, Kan? iya, iya. Nah ini Pak, ini coba mungkin di zoom di bagian bawah. Nah, kakinya kelihatan nggak itu? Kakinya nggak Putri kelihatan, Mas. nggak kelihatan kan? Jadi kalau Putri Ya. seperti ini Pak, terus kemudian lagi duduk di pinggir di batu karang gitu, di pinggir laut gitu. Hmm. Legenda Putri Duyung kan jadi hidup kalau seperti itu. Artinya siapa sebenarnya Putri Hmm. Duyung itu gitu kan? Kan putri-putri Iya, dari iya, sana iya. yang sedang berkunjung ke wilayah kita kan. Gitu. Ini model untuk yang di Jawa. Tapi kan nanti kita bandingkan dengan beberapa wilayah kita yang lain gitu. Nanti akan kelihatan bahwa legenda Putri Duyung harusnya ada di negara kita, bukan di negara lain gitu. Itulah Atlantis yang menjadi pusat legenda itu kan. Tuh. Hmm. Ini kalau toh kelihatan kakinya itu cuma kecil sedikit banget gitu loh. Karena biasanya kan sampai 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 lebih, apalagi seperti di Bali itu tarik olek itu biasanya jaraknya sampai melebihi. Jadi sampai lebih panjang daripada kakinya sehingga bentuknya betul-betul sampai sampai kayak sirip ikan gitu di bawahnya. Gitu. Nah, ini model kalau nggak salah Jawa Barat ya yang seperti ini. Tapi bentuk-bentuk jarik parangnya itulah Pak yang paling jelas akan kelihatan seperti sisa ikan miring gitu kan, gitunya. Iya. Kok selama ini tidak apa Mas ya? Penafsirannya kok nggak begini, Mas ya? Karena Penafsiran yang pengen ya. filsafat Pak yang meruntuhkan semuanya itu, yang Hmm. merusak itu filsafat. Makanya kalau pengen tahu Jawa jangan pernah belajar filsafat dulu gitu, karena filsafatnya sangat-sangat merusak. Ada dalam seratnya Ronggo Warsito dinyatakan dalam ada salah satu seratnya Ronggo Warsito yang namanya Zaman Cacat, Pak. Dalam serat Zaman Cacat Hmm. itu dituliskan jelas bahwa banyak serat-serat yang dirubah-rubah sehingga akhirnya inti sebenarnya hilang, hanya menjadi baik tapi nggak jadi sakti. Salah satunya Wedo Sasongko. Makanya Wedo Sasongko tidak akan membahas masalah keberadaan ini keberadaan asal usul manusia itu bagaimana, yang ada cuma bagaimana jadi baik dan seterusnya gitu aja, tapi tidak bagaimana untuk mengadakan kontak. Mantranya nggak ada Hmm. di situ, sudah mantra aslinya hilang semua. Bagaimana yang namanya Aji Gineng itu Sastro Gineng itu nggak ada, itu untuk kontak dengan kadewatan. Bagaimana eh, Sastro Pangerajutan itu juga hilang dari Bedo Sasongko yang sekarang ini beredar gitu loh. Saya tidak Hmm. menyatakan apa yang saya baca pasti paling benar, enggak. Tapi saya hanya memakai patokan dari apa yang ditulis Rangga Warsito di serat Zaman Cacat tersebut. Dan prioritasnya Hmm. ada di Wedo Sasongko. Karena Wedo Iya, Sasongko iya. tidak menjelaskan asal-usul manusia di situ, malahan jauh dari cerita yang awal yang sebenarnya. Gitu. Saya Makanya juga lagi makanya waktu mempelajari Pak sih. Makanya waktu Pak Maris nyuruh saya gabung di media sosial nggak mau, nggak saya ngerti ada di serat itu nggak, bukan begitu Itu untuk versi saya. serat itu ditulis sama Denok Suryaningsih tahun 1621, ingat saya ya, sekitar itu. Nah, memang itu seperti syair sih, seperti dia itu pakai sanepo gitu. Jadi bagaimana ketemu Hyang Bagas Purwo, bagaimana kita begawan Manik Sidi. Jadi
Terus sak jroning sukma ana rasa, sak jroning rasa ana ingsun. Nah, Ya. belajar kayak gitu. Pasti cuma Nanti- muter doang kan, Pak? Jadi cuma pasti akan muter doang. Coba lihat kalau nggak percaya. Pasti nggak akan ada inti masalahnya, pasti nggak ada. Jadi seperti eh, orang disuruh meditasi. Ketika orang meditasi kan seharusnya seluruh apa yang ada dalam diri kita keluarkan dulu supaya tidak mengganggu. Karena kalau tidak kan kita kan kepikiran terus akan mikir macam-macam gitu. Itu kan nggak dikeluarkan. Cara untuk mengeluarkan itu kan nggak ada. Ayo Mbak, coba kalau nggak percaya. Itu harusnya dari Vedo Sasongko, kecuali kalau ini meragukan ya. Tapi jadi semua itu ada dalam sastra yang paling pepingit. Jadi kalau misalkan ini apa memang memang benar-benar ada, makanya seharusnya orang begitu membaca Vedo Sasongko itu langsung ngerti. Jadi tapi kan enggak, pasti Ya, tidak. Karena yang bukan itu kok. yaitu di situ bilangnya Pustaka Weda Sasangka itu jalan untuk menemukan jati diri. Sebenarnya Iya. ada hal-hal waler yang boleh dilakukan, ada yang enggak dan sebagainya. Ya cuma jadi baik toh Pak. Iya, Cuma iya, jadi baik iya. aja kan. Iya, tapi bukan, Tapi enggak bukan sakti. iya. Minimal bukan sakti deh. Minimal matanya melek aja. Enggak kan? Atau minimal telinganya bisa mendengar aja. Pasti enggak. Pasti enggak ada bagian itu karena untuk bisa apa namanya seperti Aji Panrawang Jagat itu untuk supaya mata bisa kebuka pasti nggak ada di Wedo Sasongko. Mantranya seperti apa pasti nggak ada. Enggak begitu, karena di situ diajarkan untuk menjadi manusia luhur, gitu. Nah, iya. Manusia yang jadi baik. Unggul ya. Tapi kalau menang perang ya nggak tahu gitu, karena baik banget gitu. Mungkin seperti kita ini baik banget gitu. Mas, kalau kita lihat Mas ya, batik terus tarian segala ternyata leluhur kita kok bisa menyisipkan satu message di dalam atau candi atau sandi itu berarti ini leluhur kita sebenarnya sudah pernah kontak Mas ya, atau sudah pernah setidaknya melihat ya sehingga dia mengijawantahkan dalam satu karya ini. Iya, Betul. karena pada zaman kerajaan Dahanapura kan memang masih sana dan sini masih satu ya Pak. Apalagi itu kan putri dari kerajaan Dahanapura kan yang berkuasa di sana saat ini. Jadi ketika di bawah Dahanapura dan masih ada kontak dekat dengan sana ya masih ada. Tapi kan ketika habis Mataram ke sini itu makin lama kan makin pudar Pak. Cara kontaknya dihilangkan karena ajarannya diganti menjadi ajaran jadi orang baik tadi. Jadi untuk ajaran bagaimana buka mata itu nggak ada, ajaran ini nggak ada semua sekarang. Paling tidak gunakan pusaka aja deh Pak, masih tidak ada. Ini kan model tarian di Bali Pak. Coba diperhatikan itu di sebelah kanan bawah itu ada kelebihan jarik kan. Oh, itu iya. kan yang kemudian jadi kayak sisa ikan, apa kayak sirip ikannya kan kayak itu kan Pak. Iya. Jadi, Iya. ya seperti itu seharusnya dan kakinya emang nggak kelihatan seharusnya. Jadi jari yang digunakan rata-rata seharusnya parang terus kemudian kadang-kadang gemerlap ya. Tapi lebih sedikit sehingga pada saat duduk kakinya nggak kelihatan tapi ngelewer dua kiri kanan gitu kan Pak. Yang kelihatan seperti ikan itu. Kalau dikatakan mereka nggak punya kaki ya salah, mereka punya kaki kok. Gitu. Iya. Tapi memang di legenda Romawi, Mas, itu para pembesar-pembesar itu kan juga memakai, makanya kayak ada orang kawinan kan itu sampai panjang kayak gitu. Jadi sebetulnya kain panjang kan bukan hanya di negeri kita saja kan, Mas? Ya, tapi untuk ininya motif yang kemudian membuat seperti sisa ikan dan kemudian kalau perempuan kan pakai jarinya cukup ketat Pak, sehingga memang seperti itu bentuknya. Jadi seperti bagian bawah dari ikan, gitu. Oke Mas, kita lanjutkan ya. Mas. Jaladri ini apa Mas? Jaladri itu kan nama salah satu kita menyebut lautan itu kadang-kadang kan samudra yang luas itu kadang-kadang kita sebut dengan kata Jaladri. Nah dikatakan Jaladri kan ingat Pak, ini ada kata jolonya itu loh Pak. Artinya kan ada wilayah itu sudah dibatasi menjadi wilayah kotak-kotak yang kemudian ada dalam pengawasan mereka. Jadi
gerakan-pergerakan dalam yang ada di lautan itu bisa mereka awasi semua meter per meter, jadi bukan hanya kilometer per kilometer seperti yang dilakukan Amerika gitu. Jadi mereka mengawasi keseluruhan, jadi betul-betul sampai segala-galanya yang ada di bumi ada dalam pengawasan mereka. Cuman masalahnya kan kitanya yang nggak nyadar. Tapi makanya kalau kadang-kadang ada banyak kejadian yang tidak masuk akal di lautan, itu karena mereka yang bertindak gitu. Misalkan kondisi tenang tiba-tiba ada badai. Padahal harusnya enggak. Kalau perlawanan cuaca mungkin pas enggak, tiba-tiba badai muncul, tiba-tiba enggak ada lagi. Atau tiba-tiba kelihatan seperti ada kapal misterius terus hilang lagi. Itu memang tindakan mereka. Karena untuk membatasi supaya wilayah-wilayah tertentu jangan didatangin manusia gitu. Dan mereka menggerakkan itu pakai apa, Mas? Pakai sinyal, pakai gelombang, atau pakai apa? Membuat laut, terus membuat mendung tiba-tiba, ini itu gimana? Ada banyak teknologi yang bisa digunakan sih. Jadi bisa menggunakan itu bisa. Atau gini aja Pak, misalkan pernah melihat percobaannya Tesla kan? Tesla itu kan mencoba dengan cara membuat antena di atas, terus kemudian di grounding di bawah. Karena kan berdasarkan penelitian dari Perancis itu per 1 meter kubik udara itu mengandung 6 volt. Sehingga kalau itu bisa dikumpulkan, ditarik, maka nanti bisa menghasilkan suatu listrik yang gratis tuh. Kalau apalagi kan ini berapa meter per meter kubik di udara itu banyak banget. Cuman problemnya gini, ketika kita membuat antena dan kemudian itu menarik ke arah ground, maka udara di sekitarnya juga akan ketarik menuju ke arah antena tersebut, dan Pak. Ini mengakibatkan sistem di udara jadi tidak stabil, jadi menjadi berkumpul, menjadi pekat sekali gitu. Makanya tidak tepat kalau dikatakan mendung itu terjadi karena ada gerakan angin ke atas, terus kemudian terjadi gesekan, terus kemudian nanti terjadi perbedaan muatan, terus jadi muncul petir, itu enggak begitu seharusnya. Teori-teori itu harus mulai dipertanyakan lagi lah, jangan dipercaya terus-menerus, ini sudah layaknya dipertanyakan. Jadi ada yang alami, ada yang nggak alami gitu Mas, mungkin begitu. Saya curiga nggak ada yang alami Pak. Saya nggak percaya kalau ada yang alami malah kalau sekarang. Karena ini ada beberapa teman yang sudah mulai pasang beberapa tanda di beberapa pinggir pantai, karena ini kan sudah mulai akan ada abrasi Pak. Nah, nanti nggak tahu ada gunung apa yang meletus, supaya nanti siapa tahu Pak Maris kalau mau masang flyer mumpung gitu kan. Pantai lagi kena abrasi, jadi nanti kalau ada gunung mak bler gitu supaya tahu flyernya dilepas di situ gitu. Karena memang tidak pernah masuk laut, pasir itu tidak pernah masuk gunung ternyata. Yang dilepaskan dari Merapi, yang dilepaskan dari Kelut dan sebagainya nggak pernah masuk laut. Nggak pernah masuk gunung. Iya. Kita udah bahas singgung sedikit di pertemuan minggu lalu. Nah ini apa Mas ini? Angin laut dan angin darat. Ya, di sini kan masalah angin laut dan angin darat itu selalu dikaitkan dengan keberadaan temperatur seperti matahari dan sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya angin laut dan angin darat itu terjadi dengan semau mereka gitu. Kalau betul-benar pernah menungguin di pinggir pantai, jadi yang seharusnya terjadi angin laut kadang-kadang pas angin darat, harusnya terjadi angin darat malah pas angin laut gitu. Jadi memang lautan ini punya spesifik banget gitu loh. Jadi punya mau sendiri gitu loh. Jadi teman karena pinternya yang mengolah ini semua, yang menjadi pengawas di sana itu pinter banget, sehingga mereka ngerti pola logika kita sehingga dipas-pasin supaya mereka juga nggak pernah ketahuan kalau mereka itu ada. Jadi keberadaan angin laut dan ini hanya dipas-pasin aja, tapi pada dasarnya sebenarnya tidak mirip banget dengan kondisi yang ada di itu kalau kita ke lapangan. Karena kebanyakan orang kan saat ini memperhatikan seperti pasang surut, air laut, terus kemudian teori angin darat dan angin laut, angin ya itu tanpa pernah ke lapangan kan Pak. Sehingga hanya gitu aja kan. Jadi lucu sih, sains kayak dogma gitu hanya nggih-nggihan aja gitu, nggak pernah langsung dicek sendiri. Sebenarnya begitu apa enggak sih gitu. Kalau saya kan nggak, harus ke lapangan, lihat, ngawasin, bener nggak sih saya seperti itu, dan saya mendapatkan hasil yang
beberapa daerah yang tidak seperti itu, tidak sesuai dengan teori yang ada, gitu. Dan itu Ada yang ngatur, dicurigai mungkin ada yang area ngatur. 36 Mas ya. Yang penting, yang jelas ada yang ngatur gitu, Pak. Ya, ya, ya. Mas, ini pasir hitam di pantai. Ini yang kaitannya dengan gunung meletus tadi ya. Iya, yang ini sedang dicoba sama beberapa teman sekarang. Jadi ada beberapa teman yang sekarang ini lagi menanam beberapa ini apa tuh namanya, bentuk yang ringan. Jadi yang sekarang yang kita minta adalah benda-benda yang ringan supaya jangan yang berat. Karena kalau misalkan batu yang kita tanam nanti pada saat jatuh ketika itu dilepas dari atas, batu akan jatuh duluan sebelum pasirnya jatuh. Jadi akibatnya bisa kayak ke apa, jadi ketutup. Tapi kalau misalkan berupa benda-benda ringan seperti plastik yang dilaminating dan sebagainya gitu, yang ada gambar-gambarnya atau foto Pak Marius gitu yang dilaminating, pada saat itu dikeruk kemudian dilepas dari atas, maka ketika pasirnya sudah sampai bawah kan foto kita masih pelan-pelan turunnya, Pak. Ini kita masih mencoba untuk membuktikan bahwa ini gunung meletus nggak alami gitu. Yang penting itu dulu yang mau kita buktikan. Ya, 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 ya. Semua ada yang ngatur dan ini tidak alami. Kita negara kita bukan the ring of fire, ya. Apa ini kok kurang jelas Pak gambarnya nih. Kretek Mas, Kretek. Jembatan Kretek, Kretek. Kecamatan Kretek. Parangtritis. Ya. Desa di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Yang Mas Agung mempertanyakan apa jembatan Kreteknya lah, pulaunya di mana gitu kan? Ya, ya. Kan karena salah sebut jadi kretek kan Pak, harusnya kretek. Kretek itu kan jembatan. Lah jembatan berarti menghubungkan kemana gitu, terus jembatannya mana gitu kan? Berarti kan ini ada jolo tadi kan Pak, ada jolo Sengoro tadi yang menghubungkan kita dengan mereka. Tapi ini memang kretek ini tidak selamanya bisa digunakan. Jadi tergantung otoritas sana akan dipasang kapan untuk menarik orang yang diizinkan menuju ke sana gitu kan. Dan memang tidak semua orang diizinkan ke sana, makanya kretek tersebut juga tidak setiap hari digelar gitu. Oh, ini nama pantai Mas, Pantai Kretek, Pantai Kretek ini. Iya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi nama ini salah satu penanda juga Mas ya. Iya. Oke. Artinya di tempat itu pernah ada kreteknya gitu kan. Itu apa Pak? Nggak kelihatan tuh, saya kebalik. Ini Parangtritis, jadi memang saya harus edit ini. Edit flip. Kebalik. Nah, oh ya Pak. Pantai Parangtritis Mas. Ya oke. Parangtritis. Tritis itu kan artinya pinggiran kan Pak. Tritisan itu artinya pinggiran. Jadi kalau dikatakan Parangtritis kan daerah di mana orang banyak pakai baju parang, jadi pinggiran suatu wilayah gitu. Jadi kan tritis rumah itu kan ini Mas ya, apa? Emperan. Pinggiran, emper ya. Emperan, ya emperan. Jadi di sini kan emperan dari suatu kerajaan yang ada di sebelah sana, yang orang-orangnya banyak menggunakan jarik warna bentuk parang gitu. Makanya kemudian kalau salah asumsi dikirain itu Putri Duyung gitu kan. Makanya ada Parangtritis, ada Parangkusumo dan sebagainya. Jadi memang pada saat-saat ini yang terakhir berhubungan dengan sana kan memang Keraton Jogja. Kalau Solo saya kurang tahu, tapi kalau Keraton Jogja minimal Hamengkubuwono 10 masih Hamengkubuwono 9 masih berhubungan. Kalau 10 saya kurang tahu ya. Itu Pak Marius yang harus nanya sendiri kalau itu, kalau saya nggak tahu. Kalau Mas Agung, ini banyak tempat-tempat kok dihubungkan dengan desain batik ini kira-kira apa Mas ya? Apa kok bukan candi? Kalau tempo hari kan kita membahas candi ya. Tempo hari kita membahas relief-relief. Kok ini diabadikan atau disandikan, diumpetin dalam desain batik ini maksudnya apa Mas ya? Karena gini, bukannya kain itu lebih nanti rusak ya? Tidak dalam candi, dalam relief-relief itu Mas. Kan, tapi masalahnya gini loh Pak. Di sini ini kan ada satu legenda yang diklaim negara lain, yang seharusnya kita klaim gitu loh. Sementara di negara lain itu tidak ada
kejelasan tentang itu akhirnya hanya menjadi suatu legenda dan cerita saja gitu. Sedangkan di sini nih selain legenda, itu sampai sekarang pun masih hidup gitu loh. Buktinya apa? Masyarakat kita tuh masih ada aja yang larungan, labuan gitu masih ada kan. Dan penggambaran mereka terhadap penguasa Laut Selatan itu tidak pernah digambarkan memakai celana panjang gitu loh Pak. Pasti digambarkan menggunakan jarik. Iya kan? Itu menunjukkan apa? Kakinya nggak kelihatan. Gitu, kakinya ketutupan. Dan kakinya ketutupan oleh suatu kain yang bentuknya mirip dengan sirip ikan, sisa ikan gitu. Sehingga akhirnya dianggaplah itu sebenarnya itu yang ngingetin legenda Putri Duyung ada di sini loh gitu loh. Bukan di sana, di sini loh harusnya gitu. Jadi Atlantis di sini karena legenda tentang Putri Duyung itu kan ada di kerajaan Atlantis, Pak. Perhatikan saja cerita tersebut. Jadi artinya Atlantis ada di sini. Di Atlantis juga ada Starbucks dong berarti asalnya dari sana. Ya kurang tahu Pak kalau masalah Starbucks nggak pernah keluyuran jauh-jauh. Iya kan sekarang Starbucks nih Mas ya dia seperti Putri Duyung satu. Kemudian warnanya hijau pula. Kan aneh. Ya, jadi dua hal itu yang itu nyontek kita, harusnya dia bayar royalti ke kita itu harusnya. Oke Mas, ini Pantai Pandan Simo Mas. Ya. Di Pantai Pandan Simo itu ada beberapa hal yang cukup unik sih sebenarnya, tapi ini memang jarang diketahui orang. Jadi dekat Pantai Pandan Simo itu ada satu lapangan ya, namanya lapangan Jogrok itu yang pernah ada satu kejadian di mana masyarakat itu didatengin orang mirip pasukan Amerika, kan mereka tuh pinter banget Pak kalau menyamar kayak pasukan Amerika. Cuman sayangnya satu Pak, walaupun mereka kelihatan kulitnya udah kayak orang bule, udah kelihatan pakai baju seragam militer dan sebagainya, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris, malah ngomongnya Jawa medok gitu. Nah, yang lucunya adalah mereka tuh mengadakan pengobatan gratis di lapangan Jogrok di dekat Pantai Pandan Simo. Dan di dalam pengobatan itu mereka punya alat kayak salon pas gitu. Jadi kalau ada orang luka, tempelin langsung sembuh. Itu bisa ditanyakan Pak di masyarakat sana. Di desa apa ya kalau nggak salah kadi apa gitu lupa saya. Nama desanya. Tapi dekat Pandan Simo gampang sih cari lapangan Jogrok, udah ketemu lapangan Jogrok. Ini cerita zaman dulu atau akhir-akhir ini Mas? Akhir-akhir ini. Ya kira-kira beberapa tahun yang lalu, belum sampai 10 tahun kok Pak cerita ini berlaku. Berarti buktinya banyak dong Mas, nggak satu orang dong? Ya banyak, yang ikut pengobatan gratis kan banyak orang. Oh, karena gini Mas, konon kalau jin itu hanya dilihat satu orang. Jadi misalnya ada sekumpulan nih, kita ada 5 orang lagi semedi. Kalau ngeliat, oh yang lihat satu orang katanya yang di tengah, oh itu jin. Tapi kalau yang ngelihat itu banyak, itu katanya bukan gitu. Itu. Nah kalau ini banyak yang lihat berarti ya bukan lelembut ya. Bukan. Memang bukan lelembut. Makanya kan dari awal saya menyatakan bahwa mereka itu bukan lelembut, mereka itu adalah manusia biasa. Tapi mereka punya teknologi yang tidak terkirakan dan tidak terbayangkan oleh kita gitu loh. Dengan perbandingan teknologi atau kalau perbandingan secara nalar aja itu kayak anak kelas 2 SD dibandingkan orang S2 gitu loh Pak. Itu jaraknya jenjangnya sejauh itu. Jenjang pengetahuan kita dengan mereka jauhnya jauh banget. Nah itu ada namanya Mas Doni Effendi tanya, berarti di Atlantis tuh penduduknya orang bule juga dong Mas? Kan kelihatannya kayak bule. Mereka bukan masalah bule dan tidak bule, tapi memang mereka tuh orangnya kopen banget ya, sehingga badannya bersih. Sehingga kan orang-orang kita yang ada di sini karena kopen, badannya bersih, sehingga orangnya pasti tinggi-tinggi toh Pak. Karena gizinya makmur gitu. Maka kalau mereka kemudian datang, kan mereka penduduk masyarakat pinggiran pantai hanya melihat bahwa ini ada orang kulitnya putih, kulitnya bersih-bersih gitu loh. Sekarang orang Jakarta aja Pak, yang kopen banget gitu kan kulitnya bersih-bersih kan putih-putih gitu. Kalau datang ke desa kan orang desa, ih ada bule dari mana tuh mesti gitu. Bukan Mas, kalau gitu Mas Agung tidak setuju Steven Spielberg yang ET itu ekstraterestrial yang bentuknya malah aneh-aneh, orangnya kecil-kecil, jelek itu. Berarti itu bukan penduduk Atlantis bukan mengalami kerusakan seperti itu dong Mas? Tidak, sangat enggak. Karena kalau itu cerita ketika ada di zamannya
Sang Mahaprabu Kano ya ketika wah ini tak ceritakan jadi rame nanti mungkin malah kurang Dikit baik. aja. Jadi Kulitnya aja, kulitnya Mas. Kulitnya aja. jadi eh, ketika waktu itu ada gini ya, ada apa namanya? Karena ada Bedoro Kolo lahir, maka Bedoro Kolo itu butuh mangsa. Nah, ketika butuh mangsa itu, maka kemudian Bedoro Guru menciptakan yang namanya Sukerto. Nah, Sukerto ini bukan yang seperti yang diceritakan di beberapa surat saat ini ya. Karena Sukerto itu digambarkan sebagai manusia yang bentuknya apa mempunyai apa logika yang tidak tinggi, terus kemudian atau yang ada yang logikanya menengah, tapi ya pokoknya dia cenderung untuk bagaimana destruktif sekali, rata-rata seperti itu. Nah, bentuk-bentuk Sukerto ini macam-macam, Pak. Ya, kemudian pada saat zaman Prabu Dewa Hesa kan beliau tidak terima dengan keberadaan Sukerto, maka ditangkap semua, ditaruh di Kadipaten Pasir Pesisir. Nah, disinilah kemudian Sang Yang Betari Durga ini memerintahkan beberapa kalangan dari kayangan kayangannya dia gitu untuk turun, dan itu yang ya itulah makanya dikatakan ada serangga yang kemudian mengganggu manusia dan sebagainya itu. Maka tapi sejak zaman Prabu Kano kan mereka diubah wujudnya menjadi sangat kecil sehingga kalau mengganggu juga tidak terlalu gede gitu. Makanya rata-rata serangga itu kan ganggu orang banget seperti nyamuk itu doyan darah dan sebagainya. Tapi ini saya mending nggak cerita lengkap ya Pak ya, karena nanti enggak jadi masalah. Jadi kilafiah. Ya jadi khilafah. Nggak tahu deh itu apa. Yang penting jadi yang penting jangan ada yang kilap gitu aja. Gara-gara cerita ini. Jadi mending udahlah. Itu nggak usah diceritain. Oke Mas, nanti itu sesi tersendiri. Lagian nanti nggak habis-habis ini. Setelah Pandan Simo ini, oh ini kita ke Cilacap Mas. Ini ada apa Mas di Cilacap ini? Pertama gini Pak ya, di Cilacap itu dilambangkan, ada lambangnya dulu deh. Dilihat itu ada sesuatu yang bercahaya di ujung sana kan. Karena Cilacap itu kalau menurut versi saya itu artinya kan ada daerah yang bercahaya di tengah laut. Makanya Mas yang bercahaya ini bintang ini Mas, yang bintang ini atau apa? Bintangnya iya, tapi di keraton di bawahnya iya gitu loh. Oh Makanya ini ya, kayak makanya kan daerah sana disebut daerah Banyumas toh Pak. Disebut Banyumas kan. Jadi ada banyunya sesuatu kayak yang emas gitu. bukan banyunya kayak emas, ada emas yang di ujung sana yang kelihatan sangat menyala, gemerlap sekali kalau malam, seharusnya seperti itu. Itu sebelum peradaban sana menutup supaya tidak bisa kita lihat. Jadi ada kelap-kelap cahaya dari sana yang gemerlap itu harusnya kelihatan dari sini itu tadinya. Karena bangunan mereka yang sangat gede, walaupun jarak mereka sekitar 200 mil dari batas laut kita, dari pantai kita, 200, ya sekitar 200 mil. Kalau saya hitung dari Jambi 7 ya, tapi kalau dari pantai lain nggak tahu. Tapi rata-rata dari jarak tersebut seharusnya tidak kelihatan kalau bangunannya pendek, kecuali kalau bangunan mereka tingginya sekitar 20 km lah, itu baru bisa kelihatan, dan itu logis untuk mereka karena memang mereka peradabannya tinggi gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyala di ujung sana yang kemudian diabadikan menjadi nama suatu wilayah Banyumas, terus kemudian menjadi suatu nama kota Cilacap gitu kan. Nah ini Mas, Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti ini apa ini Mas artinya? Nah kalau itu ininya ini ya, kalau saya terjemahkan nanti ada yang salah terima, mending jangan diterjemahkan Pak, ntar aja Pak, WA aja sendiri aja nanti. Oke, saya terusin Mas. Setelah Cilacap ini kita dawet. Perhatikan Pikulan Pak. dawet ayu. Ya pikulannya perhatikan, itu kan kayak jembatan toh Pak. Oh iya benar. Sandi tersebut kan ini kan, dan kenapa dawet dengan pikulan seperti itu adanya di daerah Banyumasan gitu loh. Itu kan menunjukkan memang ada daerah di sana yang menunjukkan
jembatan itu kadang dihubungkan menuju ke wilayah sana gitu loh. Dan dapat itu kan warnanya hijau pupus toh Pak. Iya. Ininya apa cendolnya itu hijau pupus kan. Mirip dengan Hmm. seragam pasukan mereka gitu. Jadi katakan Dawat Ayu memang cendolnya hijau pupus semua dan memang di sana memang pasukannya cantik-cantik sih Pak Morris itu nggak ngeliat, kalau ngeliat naksir pasti. Waduh. Makanya takut nggak balik, jangan Mas. Mas ini Mas ada komentar di chat ya, kata Mbak Diah Kusumaning Astuti 200 mil kalau sama dengan ZEE atau kebetulan aja Mas? Loh, Pak Yang tadi. Harto itu kan malah mengklaim 200 mil dan tidak ada yang berani bantah itu kan karena memang ada perintah dari ada ini batas kita dengan wilayah mereka. Pak Harto kan tahu banget itu. Karena memang beliau ngerti dan ada kontak dengan sana. Sayangnya itu jadi presiden terakhir yang kontak dengan sana ya. Setelah ini kalau saya belum ada lagi. Mungkin presiden bisa ngirim utusan juga kan Mas, nggak mesti harus presiden kan, siapa tahu ada utusan yang Belum tentu menyelusup ke diterima sana. Pak. Nggak yakin. Kalau sekarang saya nggak yakin. Oke Mas, kita kembali lagi Mas. Ini menarik. Jadi ini seperti Wat Sirotol Mustaqim gitu. Seperti apa? Wah, Jembatan. saya tidak tahu kalau itu Pak. Terus tadi saya tadi lost. Ini hubungannya dengan tadi apa penafsirannya? Jadi ada sesuatu yang aneh. Ya, ada Jembatannya. jembatan. Ya, ada jembatannya yang menghubungkan kita dengan sana itu. Cuman Oh. karena orang supaya pada mudeng gitu bahwa ini ada jembatan dan jembatan ini yang menghubungkan sehingga ke sini dan sana bisa mengadakan kontak dan itu dijaga oleh Punokawan. Bukan dijaga oleh sembarangan orang, dijaga oleh Punokawan. Jarang orang yang bisa melihat jembatannya karena ada masalah Punokawannya itu. Maka di daerah sana di daerah kita ada Serandil, tempatnya Kilurah Semar, tempatnya Ki Tunggul Jati Jaya Mungrogo, dan sebelah sana dijaga oleh Gareng. Jadi kalau ada orang salah masuk ya, kalau dari sini terlena ya berarti sebelah sana yang nyuruh pulang. Mas, ini dari Banyumas kok ke sate ayam Madura ini apa Mas? Apa udah lapar apa gimana ini Mas? Sayangnya iya Pak, makanya kapan Pak? Pak Maris perhatiin bentuk gerobaknya sate ayam Madura itu kayak apa Pak? Coba perhatiin gerobaknya kayak lesung. Enggak, kayak kapal. Kayak Ya sadar apa enggak bentuknya kayak kapal? Seperti kano ya, seperti kapal yang untuk dayung ya Mas. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa pernah ada kerajaan Balai Kambang gitu kan. Karena rakyat harus diingatkan, makanya kan sebelum terjadi air bah besar, ketika sebelum Mahaprabu Dewa Esa mukul selatan Pulau Jawa, sehingga terjadi luapan air besar, itu kan diperintahkan waktu itu banyak orang untuk membuat kapal duluan. Nah, dan itu masih tersisa sampai dengan hari ini kan, sehingga dibentuk pada saat membuat kapal itu yang paling penting kan suplai logistik itu makanan kan Pak. Makanya di sini kan kemudian suplai logistik itu yang kemudian masih bertahan sampai dengan hari ini. Jadi yang bertahan dalam bentuk kapal yang kemudian jadi sarana orang jualan sate di Madura. Nah, apakah ini landasan berpikir ini masih sama dengan orang Madura sekarang? Saya tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan cerita yang ada di Tantara Pagelaran itu seperti itu, gitu. Bahwa ini ada kondisi seperti itu. Oh ya tadi ada yang menanyakan kalau nggak salah kenapa di sana nggak tambah tua gitu? Enggak. Iya. Karena mereka di sana ada Sang Hyang Wening, ada Sanggara Sang Hyang Wening, jadi mereka bisa awet, bisa abadi, bisa eternity, gitu. Berarti mereka punya teknologi yang kuat ya, yang teknologi yang bagus Mas ya. Iya, teknologi yang sangat inti untuk menjaga supaya orang jadi umurnya panjang. Makanya lihat toh Pak, di negara kita itu kan satu-satunya negara yang kalau bicara itu tidak ada aturan waktu. Kita
Tidak seperti di Inggris ada present, ada future, ada past gitu. Kalau di kita kan ngomong present semua, Pak. Itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu menganggap masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu bisa dihubungkan semua. Maka nggak aneh kalau seperti leluhur kita bisa ngeramal dan sebagainya ke depan itu ada apa, kejadian apa. Itu emang iya, karena bagi nenek moyang kita kan masa lalu dan masa sekarang adalah sekarang. Maka kita bicaranya tidak boleh Hmm. membedakan waktu. Semuanya present semua. Beda dengan kalau Pak Marius bicara pakai bahasa Inggris. Ada Hmm. future, future aja masih dibagi-bagi kan. Ada future Hmm. past, future present sama Future ya, continuous ya, ya macam-macam. Pas pun macam-macam. juga. Iya, past pun Has, macam-macam. macam. Nah, Mas Agung, tadi saya mau tanya, apa yang perahu diperintahkan membuat perahu ini kok seperti kayak Nabi Nuh, Mas, cerita Nabi Nuh. Saya tidak ngomong perkara Nabi Nuh, Pak ya. Tapi saya menceritakan tentang Sang Mahaprabhukano. Mahaprabhukano dari Keraton Purwokondo. Jadi putra dari Sang Mahaprabhu Dewa Esa. Dalam bahasa Jawa, itu kalau kita menyebut orang, itu biasanya kata terdepannya hilang. Seperti Kang Mas itu kan akhirnya cuma jadi Mas ya. Mbak Yu, Hmm. kan kita manggilnya Yu ya. Kalau Mahaprabhukano manggilnya apa, Pak? No, Nah iya, Pak Marius no, yang ngomong, no. bukan saya loh. Yang ngomong bukan saya loh ya. Pak Marius tapi ngomong. Oh, ya, 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 ya. Itu Wah, cerita. jangan. Nanti Itu Sarah. ya Tapi ya. Ya. jadi ya anggap aja ada satu kemiripan lah, gitulah ya. Oke Ya. Mas, kita teruskan. Ini tinggal 7 menit. Oke, kita teruskan. Ada si ganteng, ini ada si gondrong, ini ngapain ini? Oh, ini salah satu teman Ini kita. Mahaprabhukanonya ngapain ini di sini? Apa bentuknya seperti ini nih? Kiai Guntur Laut. Ya. Apa Mas ini? Kayak Guntur Laut adalah gamelan yang diberikan ke Keraton Jogja dan kemudian di Keraton Mataram, dan kemudian saat ini dipecah jadi dua di Mataram Jogja dan Mataram Solo. Itu kan di gong totoknya itu seharusnya di gong Slendro itu ada ditempati oleh Kiai jadi Guntur Laut itu terdiri atas beberapa ya. Jadi ada Kiai Gendroyono, Kiai Gendroyani, terus kemudian Selatan Darat dan sebagainya. Kalau saya cerita terlalu banyak nanti satu-satu. Sehingga kalau gamelan ditabuh, maka Gendroyono akan melaporkan ke sana gitu loh, bahwa ada permintaan dari sini untuk izin, untuk minta izin untuk berangkat ke sana. Jadi di sini gini loh Pak, kalau zaman sekarang ini kita itu kan kalau misalkan saya dengan Pak Marius misalkan WA-an itu kan saya nulis di sini, saya ketik send, gitu kan, berarti nanti lewat sinyal elektronik yang akan nyampe ke HP-nya Pak Marius, kemudian diterjemah, diinskripsi ulang, kemudian menjadi Pak Marius bisa membaca di WA gitu kan. Ini juga demikian, cuman ini diberi nama gitu loh, diberi nama Gendroyono gitu. Jadi ketika ada permintaan dari keraton sini untuk mau sowan ke sana atau mau berkunjung ke sana, maka gamelan ini harusnya dibunyikan dulu dengan laras dan gending yang sudah dijanjikan. Jadi ada beberapa hal yang sudah ini, cuman biasanya ini menjadi rahasia dari satu kerajaan. tidak boleh diungkap di masyarakat luas. Jadi ada gending khusus, dan ini gendingnya harusnya di bagian nada yang asmarondono itu seharusnya. Di sini untuk kontak awal, sehingga nanti akan ada utusan dari sana ke sini yang menyatakan bahwa oh ya diizinkan di tanggal sekian gitu kan. Ini kontaknya menggunakan gamelan itu. Gitu. Ini harusnya kan temannya Pak Marius lebih tahu dari saya kalau itu malahan. Mas, ini ada yang nanya kerajaan Kandis itu apa Mas? Dari Mas Kaifan ini. Kalau Kandis saya malah belum pernah dengar ya Pak. Kalau yang saya kenal kerajaan kita itu Medang Gono ada, Medang Galungan ada, Medang Swondo ada, Medang Prawa ada, Gilingoyo ada, Giling Wesi ada, Mataram ada, Mataram ada, Mojopahit ya, bukan Majapahit, Mojopahit ada, terus
apa namanya, Singosari ada, Kuripan ada, bukan Kahuripan ya, Kuripan, terus kemudian eh, Kalingga, bukan Kalingga, Kalingga ada, dan lain-lain. Tapi kalau Kandes saya mungkin kurang referensi, Pak. Saya tidak tahu untuk nama Kandes. Ya. Nah, nanti nanti kita bakar menyan lagi, Mas. Mas Kaifan tolong dikirim Mas menyanya, Mas. Menyanya wine aja. Wine yang belum nyampe-nyampe itu, yang red wine yang belum itu mungkin nanti bisa lebih khusyuk gitu. Oke Mas, kita teruskan yang gending-gending ini menarik ya. Ternyata suatu gending ini naga wilanga, Mas. Ya, Nogowilogo. Nogowilogo. Nah, ternyata gending ini ada kaitannya dengan apa ya? Apa namanya? Ini frekuensi yang menjalar sinyal yang nyampe Atlantis sana, Mas. Iya. Baru tahu. Nogowilogo kan digunakan untuk, karena sudah ada ya, Gendroyono sudah ditabuh, Guntur Laut sudah ditabuh, kan berarti setelah itu ada izin. Kalau sudah ada izin berarti kan tempat akan digelarnya Jolo Sengoro tadi, maka Nogowilogo kemudian ditabuh karena untuk mengamankan Jolo Sengoro supaya kiri kanan nggak ada ombak masuk untuk membeteng itu. Makanya kan digambarkan di Taman Sari itu ada 2 naga gitu, sehingga ini yang beteng supaya air laut nggak ini, sehingga bisa dipakai untuk jalan gitu. Harusnya negara baru Nogowilogo itu yang berdasarkan beberapa serat pepingit yang saya baca ya. Gitu. Setelah itu berikutnya Kiai Kebo Ganggang. Ya, di sini kan ada kata Maheso lagi ya, Kebo. Itu juga menunjukkan, tapi sayangnya ini nggak tahu gamelannya kok warnanya hitam ya. Harusnya kan gamelan itu dari gongso. Gongso itu percampuran antara kuningan sama perak seharusnya. Nggak tahu apakah itu salah foto atau apa. Tapi yang jelas kalau yang berhubungan dengan Kiai Kebo apapun itu berarti menyatakan bahwa untuk kalau yang namanya Kiai Kebo itu biasanya untuk utusan dari sini ke sana. Untuk dari sini ke sana itu istilahnya ke berhubungan dengan izin berikutnya, apakah nanti setelah sampai sana diizinkan masuk keraton atau hanya sampai di alun-alun gitu loh. Maka itu Kiai Kebo Ganggang perlu ditabuh dulu supaya nanti ada balasan dari sana, izinnya sampai mana. Gitu. Oh, jadi untuk menghantarkan dan menjemput itu beda, Mas? Pakai gamelan yang beda? Bukan menjemput itu, Pak, tapi kita diizinkan sampai ke wilayah mananya itu pendefinisiannya dengan Kebo Ganggang. Ini persis seperti zaman Isra Mi'raj ini, Mas. Ini kan naik ketemu dengan nabi-nabi, terus kemudian sampai Sidratul Muntaha ini. Ternyata ada levelnya untuk ketemu, itu juga ada level-levelnya ya. Ada apa namanya? Nggak sembarangan langsung kita sampai pada tujuan gitu, Mas. Saya orang Jawa, Pak. Jadi kalau masalah itu saya kurang paham. Jadi yang jelas semua itu ada tataran dan sopan santunnya kan. Jadi pada saat saya mau berkunjung ke Pak Marius kan pertama kali saya juga WA dulu kan. Pak, ada di rumah nggak? Gitu dulu kan. Oh ada. Oh, ya. Setelah ada baru, Pak di sana ada makanan apa? Oh ya. Gitu. Jadi tidak kemudian langsung datang masuk ke rumah gitu. Enggak. Pasti ada aturan, semuanya itu ada aturan dan ini atau dibalik, Mas. Mas Agung bawa oleh-oleh, Mas. Datang ke rumah saya bawa oleh-oleh kan bisa juga kan? Bawa sesaji ya. Sesaji mesti ya kan. Ya, itu juga bisa. Jadi sama, pokoknya semua itu kan ada aturannya. Jadi memang sebaiknya pada saat kita bertamu kan juga mempertanyakan dulu diizinkannya kapan, jam berapa, janjian waktu dulu kan, pasti setelah janjian waktu terus nanti saya ditemuinya di mana gitu kan. Apakah di ruang tamu atau seperti kemarin itu sama Pak Mulus diajak jalan-jalan sampai ke atas segala gitu, atau cuman di halaman doang gitu kan, beda-beda tergantung kan. Ya. Biasanya kalau Pak RT hanya sampai foyer, Mas, karena kan minta sumbangan biasanya. Nah, itu beda gitu. Jadi ternyata dalam tata krama Atlantis juga ada, Mas, ya itu. Level kita ketemu itu. Ya. Itu kan memang ada sopan santunnya yang harus kita jaga itu di situ. Oke, Mas. Ini ada Aldaga. Ini namanya kok
Aneh Mas ini. Apa ini Mas? Aldaka ini kok medeni ya? Atau enggak menakutkan. Itu kan seperti manusia tapi berkepala kebo. Sebenarnya kan ini hanya penggambaran suatu cerita di nenek moyang kita. Makanya kan ini yang diklaim sebagai orang Viking itu karena kita pada saat mengadakan serangan kita itu terdiri atas dua pasukan. Pasukan yang kelihatan dan pasukan yang nggak bisa dilihat orang. Yang pasukan yang nggak bisa dilihat orang itu ada di bawah pimpinan Aldoko Sik Mahesosuro. Dan itu pasukannya seperti ini. Maka kalau nyerang benar-benar tidak terkendali, bisa tidak ini apa namanya tiba-tiba habis saja lawannya gitu karena lawannya belum tentu bisa ngelihat dan mau ngelawan pakai apa dilempar batu juga mereka tembus tapi mereka bisa mukul gitu kan Pak. Nah, pasukan seperti ini itu yang dulu ada di Mojopahit sampai dengan di Keraton Mataram yang awal-awal itu sekarang nggak tahu apakah mereka masih menggunakan itu untuk menjinakkan mereka untuk dijadikan kekuatan negara kini atau memang kita hanya mengikuti pola barat jadi alutsistanya ya beli dari negara lain tanpa menggunakan hal-hal seperti itu lagi gitu. Atau mungkin zaman sekarang drone gitu Mas, maksudnya kan dia punya apa antena, punya apa persenjataan yang apa drone dipersenjatai gitu. Apa mungkin nenek moyang kita dulu melihatnya seperti ini makanya dilukiskan itu Mas. Emang itu ya seperti itu. Jadi makhluk itu ada. Jadi kan emang nenek moyang kita dengan jagatnya Ari Loko itu masih anu banget kan, masih deket banget gitu loh. Jadi tidak seperti zaman sekarang, mereka tuh harus diusir-usir. Kalau nenek moyang kita kan mereka juga punya hak untuk tinggal di bumi, maka ya semuanya harus harmonis. Sehingga mereka juga harus dimanfaatkan, harus digunakan dengan tepat. Daripada mereka mengganggu kita, mungkin dipakai untuk nyerang negara lain yang kalau memang negara itu kurang ajar gitu loh. Jadi bukan kemudian kita merasa bumi punya kita sendiri gitu, tidak. Nenek moyang kita tidak seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya apa ini? Mahesasura Mas. Tadi saya nyari wayang Mas, saya nggak ketemu Mas ini Mahesasura ini. Yang ketemu malah buto rambut geni itu. Beda Mas ya? Beda. Mahesasura itu kan kepalanya kebo Pak, itu pimpinannya kebo. Itu yang karena dharma baktinya itu kan kemudian dia dapat izin untuk berubah jadi manusia. Cuman sayangnya salah mantra sehingga kepalanya belum berubah, maka kemudian ditolong oleh Subali dengan cara, tapi Subali salah, digebuk kepalanya pakai batu ya kepalanya hancur. Tapi kemudian kan ini yang nantinya akan bantu negara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi wujudnya sudah bukan seperti itu lagi, wujudnya sudah ganti wujud manusia. Gitu. Tapi dia baik dong Mas berarti ya? Seharusnya iya, cuma masalahnya kan cerita ini terdegradasi sedemikian rupa kan, sehingga menjadi seolah-olah jahat. Gitu. Lalu itu digunakan. Sekarang gini loh Pak, beberapa nenek moyang kita sampai menggunakan nama Maheso, nama Munding dan sebagainya. Itu artinya apa? Artinya kebo kan. Ada Maheso Kanigoro, ada Maheso Kenongo, terus ada Prabu Munding Wangi dan sebagainya itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka dekat dong dengan yang namanya Maheso ini. Nah Maheso itu pimpinannya siapa? Maheso Suro. Berarti nggak jauh kan harusnya. Tapi itu zaman dulu kan ini digunakan memang untuk ini, untuk membawa ketentraman malahan, bukan untuk membuat suatu keonaran. Gitu. Makanya sampai dengan hari ini kalau nggak salah di beberapa keraton masih menggunakan kebo bule untuk ini kan apa namanya pusoko. Seperti di keraton Solo apa ya? Ya masih ada kebo bulenya itu. Iya. Maheso bule gitu. Iya, karena itu berarti menunjukkan kedekatan dengan kalangan Sang Maheso ini gitu harusnya kan. Kalau Kebo Kenongo itu leluhur saya Mas. Ya. Mas, ini kayaknya kita harus berpisah.
menyanya hanya sampai jam 10 lewat sedikit aja. Jadi kita kelihatannya masih harus kita teruskan, Mas. Armada Mandala Laut 1 kali lagi kelihatannya. Oh ya sudah. Kan ini baru sampai gambar ke sekitar belum 50, lebih 57. Padahal kan kita ada 70 lebih, 75 sampai 80. Jadi saya rasa kita Armada Mandala Laut akan kita lanjutkan minggu depan, Mas, Rabu malam. Kita akhiri aja sampai sekarang. Terima kasih rekan-rekan 51, Mas, ini banyak yang dengerin atas atensinya. Tapi sayangnya kok nggak ada yang nanya ini caping saya dari mana ini gitu. Ini dari Tegalalang, Mas, dari Bali. Enggak, yang ini dari Bali. Tegalalang. Saya ingin mengingatkan rekan-rekan bahwa Bali sudah buka dan sekarang sudah rame. Jadi kalau mau main ke sana boleh gitu. Oke, Mas, selamat malam. Rapid test nggak, Pak? Harus rapid test dulu nggak, Pak, kalau main ke Bali? Kalau iya pengen main ke sana saya. Rapid aja, Mas. Nanti ada keterangan dokter bisa. Tapi nggak perlu swab, aman. Dan rapidnya nggak usah ke bandara. Bisa di bandara, bisa juga dari tempatnya Mas Agung minta surat keterangan rapid. Terus nanti dokter kan ada surat nanti sehat. Gitu. Ya, kalau saya lebih suka perjalanan darat, Pak. Kalau naik mobil ke sana gitu, itu di penyeberangannya diminta. Sebaiknya Mas Agung tetap rapid, nanti minta surat dari dokter yang di sini, jadi sewaktu-waktu kalau ditanya sudah punya. Bawa aja, Mas. Kan murah rapid, tapi nggak swab kok. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, salamnya. Selamat malam, Mas. Sampai ketemu Rabu depan. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Gimana nih? Oke.